Kemudian ada cara yang kedua sebagaimana di sana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dan dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Nah, cara yang kedua ketika mengusap kepala yaitu mengikuti arah rambut. Mengikuti arah rambut disebutkan dari mengikuti arah rambut. Dan dengan arah rambutnya kemana misalnya itu disebutkan Rasul, ya, nanti kita lihat hadisnya. Mengusap kepala itu apa? Mengikuti arah rambut. Dan ini jarang ya, tapi banyakan yang pertama tadi. Ya, walaupun jarang tapi ini ada buktinya, ada dalilnya yang diajarkan oleh Nabi kita ketika mengusap kepala di dalam berwudu. Bagaimana itu? Hadisnya disebutkan oleh seorang sahabiah perempuan yang bernama Rubayy bintu Muawwidh. Di mana dia pun mengajarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa indaha. Rasul pernah mengajarkan tata cara wudu kepada para wanita. Jadi yang diajarkan oleh Nabi enggak cuma laki-laki, tapi juga para wanita. Ya, kenapa? Karena wudunya juga sama. Sama. Ya, tidak kalau perempuan begini, kalau laki-laki enggak. Sebagaimana sholatnya juga sama, maka wudunya juga sama. Dan Rasul juga tidak mengkhususkan mengajarkan ilmu kepada kaum laki-laki saja. Rasul juga mengajarkan kepada kaum wanita. Dan buktinya hadis ini yang menyebutkan seorang sahabiah, seorang perempuan. Apa kata beliau? Tawaddu'a indaha famasaha ra'sa kullahu min qarni sya'r. Ketika mengusap kepala, katanya Rubayy bintu Muawwidh, Rasul mengusap kepalanya semuanya. Ya, min qarni sya'r. Jadi Rasul itu rambutnya ada belahan tengah. Gitu. Ada belahan apa? Tengah. Kalau jenengan ada belahannya enggak? Ya. Jadi kalau Rasul itu rambutnya apa? Ya begitu. Ada belahannya tengah. Apa katanya? Min qarni sya'r kulla nahiyatin liman sabi sya'ri. Kemudian Rasul mengusap dari arah rambut tadi. Nah, begitu. Mengusap ini belakang. Nah, begitu. Ini cara yang kedua. Memang ini jarang dipraktekkan, tetapi nggak masalah, Rasul juga mengajarkan demikian. Ya, begitu. La yuharriku sya'ra inda an hay'ati. Di mana rambutnya itu nggak berubah dari posisinya. Jadi rambutnya itu tidak berubah dari posisinya. Maknanya kalau rambutnya begini, ya begini aja, karena hanya mengusap mengikuti arah rambutnya. Ya, dengan nyisirnya, nah itu seperti itu. Ya, semuanya. Dan rambutnya nggak berubah. Nggak yang tadi di belakang jadi ke depan gitu, atau yang dari depan pindah ke belakang, enggak. Tidak merubah ya posisi rambut. Nah, seperti itu. Nah, ini cara yang kedua di dalam apa? Di dalam seorang berwudu. Nah, ini cara ketika mengusap kepala. Terus bagaimana ketika mengusap telinganya? Ya, tadi kan disebutkan kepala dan telinga. Jadi perlu diingat bahwasanya telinga ini masuk bagian kepala. Masuk bagian kepala, dan ini Rasul yang menyebutkan. Rasul bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu masuk bagian kepala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi dua telinga ini masuk bagian kepala. Lah terus cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya disebutkan ya, cara mengusap telinga memasukkan dua jari. Ya, ini setelah mengusap kepala. Jadi mengusap kepala tadi, kemudian dilanjut dengan memasukkan dua jari telunjuk ya ke dalam telinga.
Mana telunjuk ini? Memasukkan apa? Dua telunjuknya apa? Ke telinga. Begitu. Kemudian memutar ibu jari ini di belakang gini, ya. Kemudian apa? Memutar ibu jari tanpa mengambil air, ya maksudnya tanpa mengambil air yang baru, ya sisa dari mengusap rambut, ya, kemudian memutar, ya, kemudian dia memutar. Bagaimana caranya? Nah, disebutkan dalam hadis Rasul secara rinci. Hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, kemudian juga Imam Tirmidzi dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika mengajarkan kepada kita tata cara di dalam mengusap kepala dan juga ketika mengusap telinga, karena telinga masuk bagian kepala. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaini. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya setelah mengusap kepalanya, masaha udhunaihi dakhilahuma. Rasul mengusap kedua telinganya, ya, bisababataini, dengan jari apa? Telunjuknya. Mengusap apa? Mengusap telinganya, ya, dengan dua jari telunjuknya. Wa khalafa ibhamai, kemudian ibu jarinya itu di belakang, gitu, ya. Jadi apa? Wa khalafa ibhamai, dan ibu jarinya itu, jempolnya itu di belakang. Ila dhahiri udhunai, kemudian mengusap ila dhahiri udhunai, mengusap yang luarnya. Nah, mengusap yang luarnya. Begitu. Famasaha dhahirahuma wa batinahuma. Kemudian Rasul di mana ketika mengusap telinganya dengan dua jari ini, dengan satu dengan jari dengan telinga yang dalam, kemudian yang jempol ini, ibu jari ini yang luar. Terus bagaimana dari awal ketika mengusap, ya, mengusap kepala dari awal sampai mengusap telinga. Jadi saya contohkan lagi, ya. Jadi begini, tadi tangannya jenengan, tangannya antum, tangannya jamaah sudah basah. Bukan ngambil, ya, bukan dengan air baru, bukan, tapi tangannya udah basah. Kemudian dimulai dari atas, ya, dari atas kepala sini, ya, tadi, kemudian ditarik ke belakang, ya. Kalau disatukan hadisnya demikian, kemudian ditarik lagi ke depan sampai di mana mulai tadi awal. Nah, setelah itu dilanjut. Nah, dilanjut. Satu ini ke dalam, ya, dengan jari telunjuk, kemudian ibu jarinya dia memutar. Nah, begitu. Nah, seperti itu caranya. Perlu mengambil air baru enggak ketika mengusap telinga? Enggak. Ya, enggak perlu mengambil air baru, tapi itu dilanjutkan dari mengusap kepala, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga. Jadi diusap. Ini yang luar ibu jari, kalau yang telunjuk ini di dalam. Nah, kemudian diusap. Nah, begitu. Naam. Ini tata cara di dalam apa? Mengusap kepala dan juga telinga. Ingat bahwa mengusap kepala, ya, di dalam berwudu adalah wajib. Maka mengusap telinga juga termasuk wajib. Kenapa? Karena al-udhunani minar ra'si, bahwa dua telinga itu masuk bagian kepala. Dan Rasul juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara di dalam mengusap telinga dan juga mengusap kepala. Diajarkan semuanya. Kemudian di dalam mengusap kepala berapa kali? Tadi caranya sudah tahu. Terus berapa kali? Ya. Tentang mengusap kepala dan telinga di dalam berwudu, memang ada perbedaan, ya, di kalangan para ulama, tetapi mayoritas para ulama, mayoritas jumhurul ulama itu menyebutkan bahwa cukup sekali.
cukup sekali. Walaupun tadi kita sampaikan ada perbedaan, ada yang mengatakan 3 kali sebagaimana anggota wudu yang lain begitu ya. Tetapi disebutkan di kalangan para ulama, mereka menyebutkan cukup sekali ya, cukup sekali di dalam mengusap kepala ya, dalam mengusap kepala. Karena tadi di dalam ayatnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Memang enggak disebutkan jumlahnya, baik sekali, 2 kali atau 3 kali, dia disebutkan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Dan ini juga dikuatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud menyebutkan dalam riwayat dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, di mana beliau ketika mengusap kepalanya wahidatan, sekali. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau ketika mengusap kepala yaitu sekali ya. Sehingga dari hadis ini ya, disebutkan bahwa mengusap ya kepala dan telinga pertama hukumnya wajib, sebagaimana tadi disebutkan di dalam dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Kemudian batasan kepala ya, batasan kepala ternyata yaitu semua untuk diusap, sebagaimana Allah sebutkan ya, famsahu biwujuhikum, ketika tayamum maka usaplah wajah kalian ya, wajah itu semua. Maka sebagaimana di dalam berwudu wamsahu biruusikum, maka usaplah seluruh kepala, maka masuk kepala adalah telinga. Kemudian juga cara mengusap ya, cara mengusap kepala di dalam seorang berwudu juga tadi kita sudah sebutkan tata caranya, sehingga jangan sampai yang menjadikan kita ya tidak mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena kita setiap hari berwudu ya, sholat adalah wajib, maka jalan untuk menunaikan kewajiban menjadi wajib. Sholat ya, sholat 5 waktu itu wajib, dan tidak boleh sholat sampai berwudu, sehingga berwudu ini menjadi wajib. Sehingga hendaklah kita terus untuk apa? Untuk memperbaiki wudu kita, perhatian dengan wudu kita. Dan di sana jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan apakah ketika mengusap rambut, tadi ada rambutnya, apakah harus semuanya ya? Gimana kalau ada perempuan yang rambutnya panjang begitu ya, rambutnya panjang, apakah harus semuanya ya? Apalagi mungkin rambutnya sampai pinggang set begitu ya kan, bagaimana nih caranya? Maka tidak perlu sampai semua rambutnya. Perintahnya wamsahu biruusikum, maka usaplah kepala kalian, bukan rambutnya. Bukan perintah, bukan mengusap rambut, tetapi mengusap apa? Kepala. Maka cukup kepala tadi. Lalu gimana kalau rambutnya panjang? Ya sudah, nggak apa-apa, karena perintahnya bukan mengusap rambut, tetapi mengusap kepala ya, tapi mengusap apa? Kepala ya. Dan Rasul juga pernah rambutnya panjang. Rasul pernah apa? Rambutnya panjang ya, disebutkan sampai ya segini ya. Rasul juga sampai apa? Sampai kepala ya, enggak harus rambutnya yang panjang, enggak ya. Jadi apa? Perintahnya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut ya. Jadi tidak perlu sampai ujung apa? Tidak perlu sampai ujung rambut ya. Kemudian juga disebutkan dalam ya pembahasan ini, bagaimana ketika seorang wanita ketika berwudu di tempat yang mungkin tempat umum banyak laki-laki,
Maka di dalam kondisi darurat seperti ini, ketika mengusap kepala diberikan rukhsah, keringanan. Bagaimana dibolehkannya? Jadi kalau memang terpaksa darurat, maka cukup mengusap jilbab, mengusap jilbabnya atasnya. Kalau memang darurat, tempat-tempat umum banyak laki-laki, tempat penampungan, tempat pengungsian, macam-macam yang memang kalau dia buka kan susah. Tapi kalau memang bisa dia berwudu tanpa membuka jilbabnya, itu lebih baik, tetap sesuai. Tapi kalau memang susah dan memang ini di tempat yang sulit untuk dia berwudu dengan membuka jilbab, maka boleh cukup mengusap mengusap jilbabnya. Mengusap jilbabnya, dan ini diperbolehkan ketika dalam kondisi terpaksa ataupun darurat, dan ini sebagai pengganti ketika mengusap kepala. Mengusap jilbabnya tadi, atasnya di kepala, itu sebagai ganti di dalam mengusap kepala. Ini dibolehkan dalam kondisi darurat dan juga terpaksa. Dan ini juga telah dilakukan oleh istri Nabi SAW, telah dilakukan oleh Ummu Salamah, di mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir, anna Umma Salamah kanat tamsahu ala khimariha. Pernah suatu ketika Ummu Salamah itu istrinya Nabi, ketika mengusap kepala, di mana beliau mengusap ala khimarihi atau ala khimariha, beliau mengusap atas jilbabnya, mengusap atas jilbabnya sebagai ganti mengusap kepala. Tentunya beliau, istrinya Nabi, melakukan demikian sudah ada izin dari suaminya. Tentunya sudah diizinkan oleh suaminya, enggak buat-buat sendiri, karena memang beliau tinggalnya bareng dengan Rasul dan tahu bagaimana tata cara wudu istrinya. Kalau memang itu salah, tentunya Rasul sudah menegur. Sehingga ini dibolehkan ketika dalam keadaan keadaan darurat, ketika dalam keadaan terpaksa. Dan juga disebutkan Rasul juga pernah mengusap imamahnya. Imamah itu itu loh, imamah yang kalau kita lihat imamah yang buat atas kepala, yang dahulu disebut dengan imamah, intinya kain yang di atas kepala. Jadi Rasul ketika mengusap kepala tanpa membuka imamahnya. Dan ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga Imam Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan imamah itu surban lah, begitu, surban. Maka katanya Amr bin Umayyah, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamati. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, dan beliau mengusap imamahnya tanpa membuka. Sehingga di sini sebagaimana tadi, bagi seorang perempuan yang memang ada keadaan darurat ataupun yang terpaksa, maka boleh dia mengusap atasnya, mengusap jilbab yang atas sebagai ganti mengusap mengusap kepala. Tetapi kalau memang dia di tempat yang aman, dia tetap sebagaimana cara berwudunya Rasul, yang sebagaimana tadi mengajarkan kepada sahabiyah Rubai bintu Muawidh, maka hendaklah kita mengikuti yang lebih utama. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pembahasan kita sore hari ini kita ulangi bahwa mengusap kepala dan telinga ini adalah hukumnya wajib di dalam seorang berwudu. Kemudian batasan kepala adalah semuanya. Dan juga telinga masuk bagian kepala. Dan tata cara di dalam mengusapnya pun kita sudah sebutkan, dengan dengan dimulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditarik kembali ke depan, kemudian setelah itu mengusap telinga dengan cara dua telunjuk,
ya, dengan masuk ke dalam telinga, kemudian yang luar dengan ibu jari dan mengusap dengan memutar. Nah, seperti itu. Dan tadi disebutkan berapa jumlah di dalam ya seorang mengusap kepala, maka tadi disebutkan di sana ada perbedaan, tetapi menurut kebanyakan dari para ulama, mereka menyebutkan mengusap kepala yaitu sekali. Ya, mengusap ya sekali. 6 itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang bahasan di dalam mengusap kepala ketika berwudu, dan termasuk juga kewajiban mengusap telinga ketika berwudu karena bagian dari kepala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.